Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada, bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos. Simpan dulu, enggak enak rasanya kita ceramah kok begini-begini. Kok enggak perhatikan kita? Simpan dulu itu HP-mu, bos. Malah di Sulawesi, saya ada lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di depan saya, diambil HP-nya. Dia belakangi saya. Dalam hatiku, barusannya ada orang saya ceramah di belakangi, Kak. Diambil HP-nya. Selfie. Astagfirullah. Lalu dia tulis di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya bilang, kok kira saya background? Selesai saya ceramah, ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Langsung dia bilang, Ustaz, boleh selfie? Boleh, Bu. Karena jangan takut nanti kita dibilang Ustaz sombong. Boleh, padahal saya tidak suka sekali orang capek disuruh senyum. Selfie dulu, Ustaz. Selfie lah saya. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Apa kau cium saya? Haram. Dia bilang, enggak nafsu, Ustaz. Biar enggak nafsu, haram. Mau kasih mengamu istriku di rumah. Coba kau masih muda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik pemuda hijrah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kabulkan segala permohonanmu. Nah, supaya cepat doa diijabah Allah, maka saya akan sampaikan sebuah kisah yang pernah dituturkan oleh Abdullah bin Umar, yang tak lain adalah anaknya Umar bin Khattab. Bersama Rasulullah, Abdullah bin Umar pernah bercerita. Ini bisa kita lihat dalam kitab hadis Bukhari, nomor urut hadis 119. Bercerita Rasulullah, di suatu kesempatan terjadi perjalanan 3 orang pemuda. 3 orang pemuda jalan. Karena tiba waktu malam, mereka akhirnya nginap di dalam gua. Dalam gua, begitu mereka tidur, tiba-tiba terjadi gempa. Goyang permukaan bumi, tertutup pintu gua. Mereka bangun, ternyata tertutup pintu gua. Akhirnya 3 orang ini berkata, mati nih kita. Ayo dorong. Mereka berinisiatif, dorong pintunya. Didorong itu batu, 1, 2, 3, dorong. Tidak bergerak. Dorong lagi, kerahkan semua tenagamu. Dorong, tidak bisa bergerak. Dorong lagi, 1, 2, 3. Tidak ada dalam hadis, tidak ada. Ini Ustaz Dasat yang ngomong. Gayanya Ustaz dari Makassar. Begitu dia dorong tidak bisa terbuka. Akhirnya berkata yang paling senior, tidak ada pilihan lain. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar. Sekarang kita minta pertolongan kepada Allah. Ayo, maju orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi ibuku. Saya pedagang di pasar. Saya sengaja jalan kaki berkilo-kilometer kembali ke rumah di siang hari. Untuk apa? Menyuapi ibuku. Lalu setelah saya tuntun sholat, setelah saya tuntun makan siang, lalu saya bina dan bimbing untuk sholat duhur. Selesai itu saya balik lagi ke pasar. Tiap hari kulakukan itu bertahun-tahun. Ya Allah, jika mengurus orang tuaku, mengurus ibuku yang sakit adalah kebaikan di sisimu, maka aku mohon kepadamu, balaslah kebaikanku ya Allah dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong pintu gua, gerak, tapi sayang belum bisa dilewati. Kenapa? Sedikit saja yang bergerak. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan. Aku sangat cinta sama dia. Ingin sekali rasanya aku tidur bersama dia. Dan suatu ketika dia datang kepadaku, Tuan, tolong bantu saya. Dalam hatinya yang muda, kesempatan. Boleh Ji, ku bantu kok. Tapi temani kak tidur 1 malam. Bagaimana caranya? Kau bukan suamiku. Terserah. Mau kau ditemani saya bantu ya, temani kak tidur. Karena perempuan ini butuh bantuan, akhirnya terima tantangan itu. Di tempat yang mereka telah sepakati, waktu yang mereka telah tentukan, mereka ketemu. Perempuan ini akhirnya telanjang bulat. Saya tidak tahu kenapa perempuan kalau tidak pakaian disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Jangan kau tanya saya juga tidak tahu jawabannya. Ya, telanjang bulat. Begitu ini laki-laki mau lompat, tiba-tiba dia melihat rambu lalu lintas, huruf P, silang warna merah. Dilarang parkir. Maka cewek kalau datang cowokmu malam-malam, tulis kau dilarang parkir. Begitu dia mau berzina, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan itu perempuan. Lalu perempuan berkata, bagaimana bantuan? Saya tetap bantu kamu. Tidak saya pinjamkan, saya kasih kau, saya tolong kau. Ya Allah, jika saya menghindari maksiat, saya tidak lakukan zina padahal sudah ada di depan mata saya. Saya tidak lakukan karena saya takut kepadamu. Adalah kebaikan di sisimu, maka tolong kabulkan doaku. Ya Allah, buka pintu gua ini.
Dia dorong pintu gua, bismillahirrahmanirrahim, bergerak, tapi belum bisa dilewati. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Ketika dia mau terima gaji, dia pergi merantau. Aku simpan gajinya. Aku belikan kambing perempuan, kambing betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing hamil, tidak ada suaminya. Kambing, yang ketawa, namanya juga kambing. Masa ada kambing akad nikah? Mengundang dengan hormat akad nikah, kambing betina yang jadi saksi Irfan Hakim. Masa kambing akad nikah? Tidak mungkin lah. Nah, tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Nah, dia nikah. Ya Allah, aku belikan 1 ekor kambing, beranak pinak, jadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya ratusan ekor, maka datanglah pegawaiku. Dia minta gajinya. Tuan, mana gajiku? Itu kambing yang ada di lapangan ratusan ekor. Maksudnya Tuan, ambil itu. Maksudnya apa? Itu gajimu. Saya ambilkan 1 kambing beranak pinak dan semua itu kau punya. Dia ambil semua ini kambing, semuanya diambil, tidak satu pun dia sisa. Ini juga tidak tahu berterima kasih. Sisa kayak 1 ekor, diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, maka tolong kabulkan doaku ya Allah. Buka pintu ini. Mereka dorong, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah terbuka. Alhamdulillah lagi, mereka sudah bisa keluar. Mereka sujud syukur. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan. Nah, ini kisah pernah dikisahkan oleh Rasulullah. Sekarang apa hikmah dari kisah ini? 1, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Saya ulang, hikmah pertama dari kisah ini, tidak satupun manusia yang tidak ada masalahnya. Ini nih, muka-muka penuh masalah saya lihatin semua. Ayo, ada yang berani tunjukkan siapa yang ada masalahnya? Saya kasih hadiah bos. Ayo, angkat tangan, siapa yang punya masalah? Mana? Apa masalahnya bu? Masalah rumah tangga, 1. Apa lagi? Ini hadiahnya bu, hadiahnya bu. Sini bu, ambil hadiah. Hadiah, ayo bu. Ayo bu, hadiah. Cepat ya bu. Ayo bu, ayo. Lain rasanya uang ustadz dengan uang artis. Ayo bos. Siapa lagi? Ini cewek, apa masalahmu cewek? Kerjaan, kenapa kerjaannya? Oh cantik betul ini ahwat, saya kira masalahnya mau menikah. Ini, ambil ini deh, ambil ini berkah Ramadan. Yuk. Ayo. Ya, siapa lagi cowok? Siapa lagi ada masalahnya? Ayo cowok, apa masalahmu? Ayo, apa masalahmu? Mau dapat jodoh? Ini uang modal pertama. Ayo, cepat, ini masalahmu. Ayo. Yuk, cepat, waktu terbatas. Saya Ustaz, Ustadz Irfan Hakim, apa masalahnya? Anak saya sudah banyak, istri cuma 1. Oh, ini namanya takut sama istrinya. Hadiah, ini berkah Ustaz. Sekarang, ayo bos. Halo. Cok, sudah habis nanti uangku. Bos, weh, lihat dulu. Ini baru kira-kira 2 kali 2 meter, ya 3 kali 3 meter. Sudah 5 orang punya masalah. Ayo, jangankan kita, ini tadi dalam gua lebarnya berkali 3 kali 3 meter, ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apakah gara-gara orang tidak punya dosa tidak masalah? Bukan. Kalau gara-gara dosa orang tidak punya masalah, gara-gara dosa orang punya masalah, maka demi Allah mestinya para nabi dan rasul tidak ada masalahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia suci, kotor, tidak pernah bicara dari mulutnya, akhlaknya mulia, tidak pernah nipu orang, tidak pernah pencitraan. Apa? Selesai sudah. Tidak ada lagi 01, 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02, 03, Persatuan Indonesia. Ya. Ayo. Nabi, manusia mulia yang Allah jelaskan dalam hadits qudsi, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Apa Nabi tidak ada masalahnya? Ayo belajar sejarah Nabi. 6 bulan dalam kandungan wafat bapaknya, yatim. Diambil oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah, usia 4 tahun baru diambil ibunya. 6 tahun Rasulullah pergi ziarah ke makam ayahnya. Di desa bernama Afwa meninggal ibunya, usia 6 tahun sudah yatim piatu.
Diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib. Usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. 8 tahun sudah meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Usia 12 tahun mulai ikut perang. Bukan ikut perang agama, tapi perang antar kelompok waktu itu. 16 tahun beliau sudah berdagang. Dagangnya kemana? Bukan dari Tanah Abang ke Cikampek, tapi dagangnya apa? Dari Mekah ke Syam, antar negara. Tidak pakai kereta cepat, tidak pakai pesawat, tapi pakai apa? Onta di tengah padang pasir. Selesai menikah. Apa selesai masalahnya? Masalah demi masalah makin datang. Apa? Anak-anak beliau masih belita, masih kecil-kecil anak lelakinya. Dilihat di depan matanya, wafat anak-anaknya. Diangkat menjadi nabi. Apa selesai masalahnya? Makin dimusuhi. Dan siapa yang musuhi nabi ketika usia 40 tahun? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Dan puncak penghinaan orang-orang Arab. Diusir dari tanah kelahirannya. Nabi minta tolong ke Taif. Apa di Taif? Beliau makin mendapat hinaan, dilempari satu kampung. Tapi ketika dilempari, apakah Nabi berkata, selama ini saya diam, selama ini saya tidak pret. Rasulullah tidak. Ketika datang bala tentara yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang Taif, aku hancurkan mereka Muhammad. Apa kata Nabi? Tidak. Mereka memperlakukan saya seperti itu karena mereka tidak tahu apa yang aku bawakan. Kalau doaku diterima Allah, maka aku berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmati semua orang-orang Taif. Maka di Madinah, di Makkah sampai ke Taif kita lihat orang-orang Taif akhlaknya luar biasa. Nabi sampai di Mekah, diusir dari Mekah ke Madinah. Selesai masalahnya, masalah demi masalah, mulai beliau perang antar agama. Nah, berarti bukan dosa kita punya masalah. Masalah bukan jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Wih, ibu tahu juga Pegadaian? Bos, saya kira cuma di Makassar orang tahu Pegadaian. Bos, saya kasih contoh ibu. Nih, istri cantik, kok kira bukan masalah? Istri cantik nagoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah lagi. Ayo. Oh, berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi jadi malu sama dia. Duluan aja buka pesta, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung ditelepon istrinya, di mana kau Pak? Nggak jadi saya mencret. Ayo, istri cantik digoda orang, istri jelek dihina orang. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri kesepian bos. Berarti bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adek-adek waktu kuliah, apa masalahmu? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu? Belum. Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian di kantor wali kota. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum. Mau apa? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi apa? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 periode. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Ayo, semua orang punya masalah. Adek-adek, sudah kerja, masalah mau menikah. Selesai masalahnya setelah dilamar, terima? Belum. Apa lagi masalahnya? Uang panai. Kalau orang bugi, saya jangan coba-coba kalau tidak cukup uang 70 juta. Mundur memang mago. Nah, sudah 70 juta, ada duitnya, selesai masalahnya, menentukan hari pernikahan. Sudah selesai pernikahan, selesai masalahnya? Tidak, bayar utang dari acara. Ayo, selesai bayar utang, selesai masalahnya? Tidak, mau punya rumah. Sudah punya rumah, selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah ada anaknya 1, mau 2 pasang. 1 laki 1 perempuan. Ternyata melahirkan tetap perempuan. Mau lagi, tambah lagi anak. Sudah punya kerja, punya mobil, punya rumah, punya anak. Selesai masalahnya? Tidak, langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau tambah lagi. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ini juga cewek cantik. Apa masalahnya? Mau dapat suami yang jadi imam. Tapi banyak cewek sekarang tidak masuk akal update status. Coba deh, sedikit-sedikit shopping di mall Indonesia. Sedikit lagi nonton XX1. 10 menit kemudian OTW kereta tak ada hambatan. Begitu mau tidur update status, semoga dapat suami yang bisa jadi imam dalam hidupku. Pret. Gimana kau dapat? Nah, kau selalu di mall.
Kalau kau mau dapat imam, kajian al-hijrah, itu kau dapat kau imam. Tapi yang hijrah ini Ustaz tidak cakep. Biar tidak cakep, yang penting imannya dong. Yang gagang itu yang tukang tipu biasa. Kenapa? Kadang gampang dapat cewek. Coba kalau yang jelek, pacarnya cakep, oh dia pelihara baik-baik itu. Kenapa? Dia bilang belum tentu saya dapat lebih hebat dari ini nanti. Nah sudah, hikmah, tidak ada orang tidak ada masalah. Maka belajar dari kisah tadi, begitu ada masalahmu, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Yuk berdoa. Ada masalah, berdoa. Mahasiswaku di UNAS bilang, alhamdulillah Ustaz, saya selalu berdoa. Oh iya, memang bebas anak sekarang mau pergi kuliah, ya Allah, mudah-mudahan perjalananku lancar sampai kampus. Sampai di kampus, berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan dosen tidak datang. Datang lagi dosennya, doa lagi, ya Allah, mudah-mudahan dosenku cepat keluar. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Siapa ajar kau berdoa di Twitter? Bertengkar sama suaminya, tak kusangka kau begitu. 10 menit kemudian, ya Allah kesepian banget. Ya kau berdoa di status. Berdoa di mana? Selesai sholat. Berarti ada masalah, berdoa kepada Allah. Adik-adik sekalian, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Jangankan yang ada jalannya, yang tidak masuk akal kalau Allah kabulkan jadi. Contoh, perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu biologi dan kedokteran tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak ada jalannya. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak juga perempuan mau saingan Siti Maryam. Ayo, adik-adik, masuk akal enggak manusia hidup dalam perut ikan? Masuk akal? Enggak, tapi kalau Allah, Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Kalau saya, ikan masuk di perutku. Adik-adik, masuk akal enggak? Tidur 3 hari enggak pernah bangun-bangun, bukan pingsan ya? Masuk akal? Tidak, tapi kalau Allah bukan 3 hari, bukan 1 tahun, 309 tahun Ashabul Kahfi. Itu semua tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Maka kecil jadi pegawai, kecil jadi polisi, kecil jadi tentara, kecil jadi profesor. Caranya takarruf ilallah, dekatkan dirimu kepada Allah dengan cara apa? Berdoa. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Woi, kalau caleg Anda bisa dijanji kita surga, dijanjinya juga kita surga. Pilih saya, sama-sama orang Bugis, pilih saya. Telepon saya 24 jam, ini nomor KPK. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Wah, hancur kita, kau bohongi lagi bos. Inilah rakyat Indonesia paling sabar di dunia Pak. Ditipu, dibohongi, datang dikasih sarung, dipilih lagi. Sudah ditipu kita, dibohongi kita, berdoa lagi. Ya Allah lindungi pemimpin kami, rahmati pemimpin kami. Kurang apa rakyat Indonesia? Kurang diurus. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi ada masalah berdoa. Ustaz, saya sudah berdoa 30 malam Ramadan selalu saya berdoa. Kok yang saya minta tidak dikasih Allah? Jangan kau sangka buruk, sangka baik. Sudah berdoa, mengurus orang tua, ternyata yang saya minta tidak dikasih Ustaz. Sangka baik berarti yang kau minta tidak baik buat kau. Contoh, tamat SMA saya daftar tentara, mau jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Udah cukup tinggi. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Ternyata temanku lulus polisi. Dia sekarang reserse di Sulawesi Barat Mamuju, pakai bunga-bunga satu di sini. Reserse dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, aku caramai kau semua. Hai bos. Allah kasih yang terbaik. Sudah datang melamar baik-baik, sudah kita kasih ini dan lain-lain. Ternyata orang tuanya tidak senang. Sudah, berarti itu bukan terbaik buat kita. Jangan pernah sangka buruk. Sudah gagal jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran.
Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes. Begitu pengumuman, cari namaku sampai habis tidak ada. Malah saya lulus di Sospol, Fakultas Sosial Politik, jurusan Ilmu Komunikasi.